sujud menyembah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau. Sama-sama katakan. Hari ini kami ada berdiri di hadapannya, memuji dan memuliakan, rayakan kebaikan Tuhan. Dia yang layak disembah, semua bangsa sujud padanya, sebab nama Tuhan berkuasa selamanya di bumi, di surga. Haleluya, terpujilah Tuhan, besar dan ajaib perbuatannya, kasih setianya kekal. Oh, haleluya, terpujilah Tuhan, tak tergoncangkan kerajaannya, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Hari ini kami ada berdiri di hadapannya, memuji dan memuliakan, rayakan kebaikan Tuhan. Dia yang layak disembah, semua bangsa sujud padanya, sebab nama Tuhan berkuasa selamanya di bumi, di surga. Haleluya, terpujilah Tuhan, besar dan ajaib perbuatannya, kasih setianya kekal. Oh, haleluya, terpujilah Tuhan, tak tergoncangkan kerajaannya, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Yesus Tuhan, nama di atas segala nama. Yesus Tuhan, ajaib dan dahsyat perbuatannya. Yesus Tuhan, nama di atas segala nama. Yesus Tuhan, ajaib dan dahsyat perbuatannya, tak tergoncangkan kerajaannya, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan, besar dan ajaib perbuatannya, kasih setianya kekal. Oh, haleluya, terpujilah Tuhan, tak tergoncangkan kerajaannya, dahulu, sekarang, selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan, besar dan ajaib perbuatannya, kasih setianya kekal. Oh, haleluya, terpujilah Tuhan, tak tergoncangkan kerajaannya, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya. Boleh lambaikan untuk menandakan sukacita kita melimpah di tempat ini. Amin. Karena kita menyambut kehadiran Raja kita. Joy to the world.
sudah datang. Beri hatimu kepadanya. Nyanyi sekalian Allah, nyanyi sekalian Allah, nyanyi, nyanyi sekalian Allah. Hai dunia, hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Beri hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Joy to the world, the Lord has come. Let us receive a gift. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let men, let songs implore. While fields and floods, rock hills and plains, repeat the sounding joy, 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 repeat the Sorakan haleluya. Sebab terang itu datang dan sukacita melimpah bagi dunia yang menantikan Raja di atas segala raja. Hey! Joy to the world, the Lord has come. Joy to the world. The Lord has come. Puji dan Tinggikan namanya. tinggikan namanya, Dia Mesias Yang turun ke dunia. yang turun ke dunia. Sembahyang, sujud dan sembahyang Kristus Mesias, Juru Selamat manusia. Joy to the world, the Lord has Joy to the world. Joy to the world, the Lord Sama-sama naikkan. puji Dia, tinggikan namanya, Dia Mesias
Sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Bersuka cita. Bersuka cita dan bergembira, sambut sang raja. Dia datang untuk bebaskan umatnya. Bersorak-sorai dan menari bagi raja semesta. Dia yang kekal memerintah di bumi dan di surga. Kemeriahan malam Natal ini, sukacita di malam ini Bapak Ibu Saudara, bukan hanya milik kita, amin. Saya percaya kita rindu menjadi berkat, amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita mau bagikan kepada dunia sukacita karena Yesus sudah lahir di hati kita. Bapak Ibu, bagaimana caranya kita membagikan sukacita ini? Nah, Bapak Ibu punya handphone, right? Smartphone, Bapak Ibu bisa ambil, kita bisa ambil foto. Ya, Bapak Ibu silakan diambil HP-nya. Kita mau ambil foto Bapak Ibu beserta keluarga, mungkin satu komsel yang datang, mungkin dengan sanak saudara yang jauh mungkin bergabung hari ini. Kita mau mengambil foto dan kita mau post. Yes, caranya mudah sekali. Untuk menghadirkan sukacita yang lebih besar bagi seluruh dunia, boleh keluarin smartphone-nya, gadgetnya, boleh ambil foto bersama dengan keluarga, sahabat, mungkin kerabat yang sudah lama nggak bertemu, dan bisa langsung kasih hashtag sambut sang raja, lalu dikirim aja ke Facebook dari dan Instagram dari Worship Revolution Project dan Abalok Industri, Bapak Ibu langsung post di alamat tertera di depan. Dan buat Bapak Ibu yang lagi ada di extension room juga bisa ikutan. Dan nanti akan foto-fotonya akan ditampilkan di depan sini. Jadi seru banget. Ya. Bapak Ibu silakan ambil ya. Ini momen yang jarang-jarang terjadi. Di tengah-tengah ibadah kita ngambil foto ya. Tapi dengan tujuan kita mau bagi sukacita kepada banyak orang. Amin Bapak Ibu. Silakan masih dikasih waktu untuk kita ambil foto. Bapak Ibu yang belum silakan ambil foto ya. Dengan senyuman sukacita kita bisa merasakan kembali Natal di tahun 2018. Luar biasa ya. Luar biasa. Bagikan sukacita ini kepada banyak orang. Saya melihat banyak banget nih senyum-senyum yang penuh dengan sukacita ya. Karena foto-foto bareng keluarga. Kalau sudah kita sama-sama kembali memuji Tuhan kita. Bersukacita dan bergembira, sambut sang raja. Dia datang untuk bebaskan umatnya. Bersorak-sorai dan menari bagi raja semesta. Dia yang kekal memerintah di bumi dan di surga. Dia yang kekal memerintah di bumi. Boleh berikan tepuk tangan, sorak-sorai 2 kali lebih semangat dari ini bagi Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Sorakan haleluya. Tuhanlah kekuatanku, menara perlindunganku, pada siapa ku kan gentar. Seperti ku percaya Dia pencipta semesta.
Gak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Mari kita bersyukur untuk setiap pernyataannya Tuhan selama sepanjang tahun ini. Bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kekal dan nyata dalam hidup kita. Mari kita memuji dan bersorak bagi Tuhan. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan, jangan sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Dengan sorak-sorak terbaik buat Tuhan. Nyanyikan pujian baginya dengan hati yang bersyukur, ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, oh, 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 kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Pujilah Tuhan, kasih setianya kekal selama-lamanya. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami sungguh merasakan kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Oh, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan.
Hari-hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karyamu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancanganmu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagumkan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, Kau sungguh baik. Mari engkau yang mengecap dan merasakan kebaikan Tuhan. Katakan Yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karyamu selalu ada, selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. melewati peristiwa demi peristiwa. Peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari rancanganmu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagumkan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagumkan Kau Tuhan, Kau lebih dari apapun, Kau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik Tuhan. Sungguh kami mengecap, kami melihat, kami merasakan, dan sungguh kami menikmati semua kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Oh, betapa kami mengagumi-Mu Tuhan. Ku kagumkan Kau Tuhan,
di dalam hidup kami. Oleh sebab itu, kami tak akan berhenti untuk terus memuji apa yang Kau lakukan dalam hidup kami. Begitu nyata kami rasakan hari demi hari. Ketika kami terlelap, bahkan ketika kami terjaga. Oh, kebaikan-Mu selalu Tuhan ada bagi kami. Penyertaan-Mu, penjagaan-Mu, pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa mengejar hidup kami. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kasih setia-Mu selama-lamanya bagi kami. Kekuatan dan penyertaan-Mu selalu ada bagi kami selamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom saudara. Saya senang sekali menjumpai kembali setiap saudara. Saya harap saudara tetap antusias di dalam bisnisnya Tuhan. Saudara, saya tidak tahu apa yang terjadi pada diri setiap saudara di tahun 2021 ini. Tapi alangkah baiknya kalau kita mengevaluasi kembali, kita melihat kembali perjalanan kita di tahun 2021 ini. Saudara, apa yang menjadi fokus saudara di tahun 2021 ini? Apakah saudara sedang melakukan sebuah pekerjaan yang sungguh-sungguh sudah menghabiskan energi saudara?
apalagi di masa pandemi ini? Atau mungkin saudara sedang konsentrasi membangun usaha saudara, membangun bisnis saudara, membangun karir saudara. Apakah saudara saat ini sedang membangun hubungan sosial saudara? Apakah mungkin saudara juga tahun ini sedang membangun rumah saudara? Atau membangun apapun yang saudara sedang bangun? Tapi saudara, apakah yang saudara bangun ini sungguh-sungguh juga berkaitan dengan apa yang Yesus sedang bangun? Atau Yesus sedang membangun sesuatu yang saudara sebenarnya tidak paham, sehingga saudara tidak bisa memperhatikan apa yang saudara bangun, atau apa yang saudara perbuat, lakukan itu benar-benar berhubungan dengan apa yang Tuhan sedang bangun. Jadi saudara, sebelum kita memasuki tahun yang baru, tahun 22, sangat baik kalau kita mengevaluasi sebentar. Apakah satu tahun ini kita sungguh-sungguh memperhatikan apa yang Yesus sedang bangun? Atau mungkin kita hanya berfokus kepada kepentingan kita sendiri. Kita berfokus kepada urusan kita sendiri, persoalan kita sendiri. Dan kita sama sekali nggak menyentuh apapun yang Yesus sedang kerjakan. Nah, saudara, saya sungguh-sungguh ingin mengajak saudara siap memasuki tahun 22. Tapi kalau kita nggak pernah mengevaluasi tahun 21, saya yakin apapun yang kita masuki di tahun 22, sungguh-sungguh menjadi samar-samar nggak jelas. Saya yakin itu. Dan akhirnya saudara juga akan mengalami stuck. Saudara akan mengalami burnout. Saudara akan mengalami sebuah kejenuhan. Dan saudara akan merasa bahwa sebenarnya menjadi murid Kristus, menjadi orang percaya itu untuk apa? Ada pertanyaan yang akan muncul di benak saudara ketika saudara memasuki tahun yang baru nanti. Nah, menurut saudara, sebenarnya apa sih yang Yesus sedang bangun? Satu hari ketika Yesus bersama murid-muridnya tiba di Kaisaria Filipi, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapa sih anak manusia itu? Dan mereka ada yang berkata, engkau adalah Yohanes Pembaptis. Yang satunya lagi berkata, engkau adalah Elia. Yang satunya lagi berkata, engkau Yeremia. Dan juga ada yang berkata, engkau adalah salah seorang dari para nabi itu. Nah, Yesus bertanya kembali, tetapi menurut kamu, apa katamu? Siapa aku ini? Saudara, pertanyaan ini kelihatannya sederhana, kelihatannya ya tidak mengandung apapun, tapi ini sangat penting, saudara. Siapa Yesus di mata saudara? Dan Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, Yesus langsung berespon dan berkata kepada semua murid-muridnya dan kepada Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakannya kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga yang menyatakan itu kepadamu. Itu bukan perkataan manusia, itu pernyataan Bapa melalui Petrus. Nah, di dalam Matius 16 itu, ayat 17-nya, ayat 18-nya, Yesus berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, saudara,
Apa sebenarnya yang dimaksud batu karang yang di atasnya Yesus akan bangun jemaatnya? Maksudnya apa, saudara? Nah, kalau kita melihat, saudara, Petrus itu artinya bahasa Yunaninya Petros, itu batu kecil, bukan batu karang yang besar gitu. Nah, sedangkan Yesus waktu berkata di atas batu karang ini, maka sebenarnya Yesus sedang menunjuk sebuah tebing batu, batu karang yang sangat besar. Dan dia berkata di atas tebing batu ini loh, aku akan mendirikan jemaatku. Aku akan membangun jemaatku. Saudara, di atas pengakuan Petrus yang kokoh itulah yang digambarkan sebagai batu karang yang sangat besar itu. Tebing batu itu, saudara. Mengapa Tuhan membangun jemaatnya? Nah, supaya saudara tahu bahwa yang dimaksud jemaatnya juga bisa disebut sebagai tubuhnya, rumahnya. Waktu itu Yesus berkata, aku akan mendirikan, aku akan membangun. Kapan itu, saudara? Dan itu dimulai sejak Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan engkau tinggalkan Yerusalem. Dan engkau akan menerima janji-janji. Dan engkau akan menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan waktu itulah dimulainya pembangunan itu. Nah, saudara, mengapa Tuhan membangun jemaatnya, membangun rumahnya, membangun tubuhnya? Ya karena melalui rumahnya, melalui tubuhnya, melalui jemaatnya, Yesus akan menyelesaikan misi Bapaknya. Rumahnya bersama dengan dia akan menyelesaikan misi Bapaknya di bumi ini. Yaitu membawa kerajaan surganya di bumi. Inilah misi Bapa. Dan Yesus ingin bersama dengan gerejanya, dengan eklesianya, dengan jemaatnya, dengan rumahnya, tubuhnya, Yesus menjalankan kembali misi Bapa ini dan menyelesaikannya. Itulah sebabnya dia harus mati di atas kayu salib supaya dia tinggal di dalam ciptaan barunya. Dia tinggal di dalam orang-orang yang dipilih, yang diciptakan ulang menjadi ciptaan baru, yang disebut murid-muridnya. Nah, dari dalam umatnya, muridnya inilah Yesus mulai bergerak, saudara. Dan sampai sekarang dia masih membangun rumahnya. Kita memakai sebutan rumah Tuhan. Sama, tubuh Kristus. Ya, jemaatnya, gerejanya sama, saudara. Yang dimaksud sama. Dan kita dalam hal ini akan memakai sebutan rumah Tuhan. Nah, saudara, kapan sebenarnya Yesus membangun rumahnya itu? Ya, kita tentunya akan melewati proses-proses perjalanan. Ya, ketika satu kali sebelum Yesus naik ke surga meninggalkan murid-muridnya, dia berkata begini. Di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Inilah yang dikenal sebagai amanat agung dari Tuhan kepada semua pengikutnya dari setiap angkatan. Saudara, pengikutnya harus pergi memberitakan Injil kepada semua orang tentang Kristus dan ajaran para rasulnya. Saudara, membangun rumah Tuhan harus melalui proses ini. Dan Yesus harus melakukan ini. Dia memerintahkan semua pengikut-pengikutnya untuk pergi memberitakan Injil. Pergi menjadikan bangsa muridnya. Harus dimulai dari situ, saudara. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang dihasilkan dari pekerjaan amanat agung tadi. Itulah sebabnya saudara dan saya adalah murid Kristus. Dan tugas murid adalah memberitakan Injil kerajaan kepada semua orang, saudara. Nah, Injil yang diberitakan haruslah berpusat kepada pertobatan dan pengampunan dosa. Janji penerimaan karunia Roh Kudus. Dan nasihat untuk memisahkan diri dari angkatan yang jahat ini sambil menantikan kedatangan Kristus. Inilah isi pemberitaan Injil yang dimaksud, saudara. Jadi yang pertama, tentunya di dalam Injil harus diberitakan yang namanya pertobatan dan pengampunan dosa. Di dalam Injil juga diberitakan adanya penerimaan karunia Roh Kudus. Kemudian di dalam Injil juga ada nasihat untuk memisahkan diri dari angkatan yang jahat sambil menantikan kedatangan Kristus. Inilah Injil yang cukup komplit, saudara. Nah, tujuan pemberitaan Injil adalah memuridkan mereka yang akan mentaati semua perintah Tuhan. Jadi, saudara, menjadi murid adalah menjadi orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Inilah murid, saudara. Ya. Nah, murid inilah yang akan menjadi jemaat Tuhan. Yang tadi, jemaat Tuhan yang dibangun di atas batu karang. Inilah murid yang dimaksud tadi. Jadi saudara dan saya harus memastikan bahwa diri kita ini adalah jemaat yang Tuhan Yesus bangun di atas batu karang. Di mana alam maut gak akan menguasainya. Jadi betapa dahsyatnya jemaat ini. Nah, Tuhan sedang membangun rumahnya, jemaatnya. Tahun 21, saya nggak tahu setiap kita ini lebih baik kita mengevaluasi diri. Apakah benar-benar kita sedang bersama Yesus membangun rumahnya? Apapun yang kita lakukan sepanjang 21 itu ada kaitannya dengan apa yang Yesus saat ini terus sedang bangun. Yesus terus membangun kediamannya, rumahnya, tubuhnya, jemaatnya, saudara. Apapun yang saudara lakukan seharusnya berkaitan dengan apa yang Yesus sedang bangun. Nah, saudara, Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, saudara, kita nggak cuman hanya sekedar pergi memberitakan Injil tanpa kita disertai dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Itulah sebabnya Yesus berkata, jangan engkau tinggalkan Yerusalem dulu. Tunggu. Dan mereka menunggu. Dan kemudian janji itu mereka terima. Di hari Pentakosta, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus turun, bukan hanya mengurapi mereka. Roh Kudus turun untuk tinggal di dalam setiap mereka. Dan seharusnya Yesus membangun rumahnya dimulai
dari ketika dia sudah hidup, tinggal di dalam setiap ciptaan barunya yang sudah tersebar di seluruh dunia. Dan Yesus bersama dengan ciptaan barunya akan menyelesaikan misi Bapa untuk bumi ini. Kerajaannya harus memenuhi bumi ini. Dan setiap kita yang ada di bumi ini harus hidup di bawah pemerintahan undang-undang kerajaan surga. Wow. Dan undang-undang itu sudah ditulis di dalam Alkitab. Saudara, ini sangat menggairahkan. Ya. Nah, mungkin ada di antara saudara yang berkata, apakah memang sudah waktunya kita membangun rumah Tuhan? Ya. Nah, saudara, kurang lebih tahun 2008-2009, kita sudah mencanangkan Build My Home. Dan kurang lebih tahun 2012-2013 itu kita mulai serius. Ya, menyampaikan kepada jemaat bahwa kita harus membangun rumah Tuhan sebagai pusat solusi bagi suku bangsa dan mercusuar bagi tubuh Kristus. Dan Tuhan berikan itu. Itulah sebabnya saudara, fokus kita terus sama dengan apa yang Yesus sedang bangun. Membangun rumah Tuhan. Nah, membangun rumah Tuhan itu membangun apa? Apa yang dibangun? Saudara, komunitas-komunitas yang ada harus menjadi rumah Tuhan. Bukan sekedar komunitas-komunitasan. Bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, saudara. Ya, tetapi benar-benar komunitas yang sekarang, yang lalu-lalu kita masih berjalan di dalamnya. Mari kita jadikan komunitas ini menjadi rumah Tuhan. Karena itulah yang Yesus sedang bangun. Biarkan Roh Kudus akan memimpin saudara, menjadikan komunitas di mana saudara berada di dalamnya menjadi rumah Tuhan. Itulah sebabnya saudara, Tuhan berikan supaya kita menjadikan komunitas yang ada ini sebagai rumah Tuhan. Pusat solusi bagi suku bangsa. Mercusuar bagi tubuh Kristus. Nah, saudara, sebenarnya yang disebut rumah itu apa? Saya ingatkan kembali, walaupun sudah ratusan kali disampaikan saudara, saya nggak mau ketika kita memasuki tahun 22 ini, saudara masih punya mindset yang sama. Ya, setelah pandemi ini bisa diatasi, saudara hanya berpikir kapan kita beribadah kembali di hari Minggu. Saudara, saya mau saudara lebih memperhatikan di tahun 22 ini, apa yang Yesus akan kerjakan lewat saudara. Yesus akan melibatkan saudara dan saya di dalam menyelesaikan pembangunan rumahnya. Itulah sebabnya saudara harus menyiapkan diri saudara. Saudara harus memperhatikan, memprioritaskan ini. Kita nggak bisa lagi memiliki prioritas yang lain, saudara. Sebab apapun yang saudara kerjakan nggak berkaitan dengan apa yang Yesus sedang bangun, maka apa yang saudara kerjakan akan menjadi sia-sia. Percaya sama saya, saudara. Nah, apakah rumah Tuhan itu masih saudara berpikir itu adalah gedung tempat ibadah, gedung gereja atau tempat ibadah? Saudara, rumah Tuhan yang dimaksud bukan itu, saudara. Ya, Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 2 ayat 19 sampai 22, firman Tuhan berkata begini, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Wow, kamu sedang ngigo. Atau kamu sedang mimpi. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah
ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Jadi saudara, ternyata rumahnya, baitnya itu adalah tubuhnya sendiri. Bukan bait Allah yang secara fisik kelihatan itu. Bukan. Jadi rumah Tuhan itu bukan bangunan fisik. Gereja bukan bangunan fisik. Gereja itu adalah saudara dan saya. Gereja adalah sebuah komunitas yang terikat janji. Itulah gereja. Gereja adalah komunitas yang diikat oleh komitmen kerajaan Allah. Itulah gereja, saudara. 1 Korintus 6 ayat 19. Paulus berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara, rumah Tuhan, bait Allah itu dimulai dari saudara dan saya. Jadi kita harus membangun manusia Allah kita, manusia rohani kita, manusia batiniah kita, manusia roh, saya menyebutnya. Kalau kita salah mendalami, mengartikan tentang rumah Tuhan yang dimaksud, maka kita akan membangun sesuatu yang tidak benar, alias sia-sia, saudara. Mari kita lihat apa yang dikatakan Yesus lagi. Maksud saya apa yang dikatakan oleh Paulus lagi. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Saudara, ketika Paulus tadi berkata tentang diri kita secara pribadi, sekarang Paulus juga menjelaskan diri kita secara bersama-sama, secara korporat. Jadi saudara, yang dimaksud rumah Tuhan adalah saudara dan saya. Saudara dan saya adalah bagian dari rumah Tuhan yang sedang disusun oleh Tuhan sendiri. Menjadi nanti, ya menjadi gereja yang universal. Nah saudara, ini yang Tuhan sedang bangun terus sampai hari ini. Ya, nah apakah kita memang sedang membangun apa yang Yesus sedang bangun? Apakah kita telah menjadi muridnya? Ya pastikan sebelum kita memasuki tahun 22, saudara, pastikan sekali lagi bahwa saudara adalah murid Kristus. Murid adalah seorang yang diajar melakukan segala perintah Tuhan. Murid adalah seorang pelaku firman, saudara. Itulah sebabnya, saudara, ketika nanti kita memasuki tahun 22 nanti, saudara, kita siap bersama dengan Yesus melalui Roh Kudus yang di dalam kita. Kita mulai digerakkan oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan untuk menyatakan rumah Tuhan di atas bumi ini. Nah, yang membangun rumah Tuhan adalah Tuhan bersama dengan kita. Itulah sebabnya, saudara, apapun yang kita akan lakukan di tahun yang baru nanti, maka kita harus memprioritaskan perhatian kita kepada rumah Tuhan. Inilah bagian dari apa yang dikatakan Yesus. Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada saudara. Nah, saudara, ini adalah bagian. Carilah kerajaan Allah dahulu. Yang dimaksud sebenarnya carilah perkara-perkara, urusannya Tuhan, persoalan Tuhan, bisnisnya kerajaan Allah. Cari dulu itu. Mari kita mulai memperhatikan pekerjaan Tuhan, proyeknya Tuhan ini. Maka semua apa yang kita perlukan akan ditambahkan, saudara. Akan ditambahkan. Nah, saudara,
Apakah benar kita sedang membangun rumah Tuhan? Ya, tahun 21 seharusnya menjadi acuan kita, saudara. Menjadi acuan kita. Ya, apakah benar-benar kita sedang membangun rumah Tuhan? Dan ketika kehidupan kita di tahun 21 itu seperti apa? Mari kita akan melihat. Nah, saudara, di dalam Hagai 1 ayat 2 ya dimulai, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Saudara, Tuhan memperingatkan kepada kita, perhatikanlah keadaanmu. Engkau sedang sibuk dengan urusanmu. Engkau sibuk dengan rumahmu. Engkau sibuk dengan persoalanmu. Nah, lihat. Apakah rumah Tuhan memang belum siap dibangun? Sehingga engkau hanya berfokus kepada pekerjaanmu. Untuk kepentinganmu. Maksudnya itu, saudara. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Di tahun 21 mungkin saudara merasakan bisnis saudara mungkin nggak ada kemajuan, bahkan terus turun, apalagi di pandemi seperti ini. Apapun yang saudara kerjakan seolah-olah hilang begitu saja. Seolah-olah sia-sia, saudara. Jangan-jangan kita disuruh memperhatikan rumah Tuhan. Dan kita lupa memperhatikan rumah Tuhan yang sedang Tuhan bangun. Itulah sebabnya melalui Hagai Tuhan berfirman, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Saudara, Tuhan melalui Hagai memperingatkan kita supaya kita berbalik, mari kita membangun rumahnya. Ya, perhatikan ayat 9-nya berkata begini. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Sangat mengerikan, saudara. Kalau kita nggak memperhatikan urusan Tuhan, kalau kita nggak memperhatikan apa yang sedang Tuhan kerjakan, maka inilah hasilnya, saudara. Ya, tadi sadis sekali loh. Ketika tadi dikatakan, kamu mengharapkan banyak, hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Tuhan loh yang menghembuskan. Jadi pekerjaan kita itu sepertinya sia-sia, nggak ada hasilnya, saudara. Ketika kita nggak memperhatikan keadaan rumah Tuhan, maka Tuhan yang akan berperkara dengan kita. Lalu Zerubabel bin Siltil dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan.
seharusnya kita juga mengalami seperti bangsa ini, saudara. Mari kita masuki nanti tahun 22 nanti dengan hati yang baru, dengan hati yang tertuju hanya kepada rumah Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Saudara, kalau hidup kita disertai oleh Tuhan, maka amanlah kita. Kalau hidup kita disertai oleh Tuhan, maka gak ada lagi kekuatan apapun yang sanggup membuat kita khawatir dan takut. Kalau kita disertai dengan Tuhan. Dan kalau kita meresponi peringatan Tuhan lewat Hagai ini. Dan kita mulai bersama-sama memperhatikan apa yang harus kita lakukan untuk rumah Tuhan. Mulai kita bersama dengan Tuhan yang telah ada di dalam kita. Mulai kita membangun rumahnya. Mulai biarkan Tuhan membangun mulai dari diri kita. Dari komunitas kita. Dan akhirnya saudara, komunitas ini sungguh-sungguh akan menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Nah, saudara, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Siltil, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu, maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Saudara, kita mau berespon benar seperti bangsa ini. Dan kita melihat bahwa Hagai dipakai oleh Tuhan untuk menyuarakan suaranya kepada kita hari ini. Ya, kita melihat bahwa ketika Raja Kores, ketika Raja Koresi dari Persia itu bahkan memerintahkan mantan buangan orang-orang Yahudi, mantan buangan kembali ke Yerusalem membangun kotanya dan sekaligus membangun kembali bait suci, saudara. Maka selaku Bupati Yehuda, Yosua selaku imam besar untuk membangun kembali bait suci itu, saudara. Ternyata, saudara, ada orang-orang Samaria dan orang-orang tetangga-tetangganya yang menentang pembangunan itu. Akhirnya rumah Tuhan mulai tersendat-sendat, nggak dibangun. Ya, bangsa ini mulai kurang lebih 50.000 orang-orang Yahudi dari buangan itu, saudara. Mereka kembali ke Yerusalem, membangun Yerusalem dan membangun bait suci. Mereka meletakkan batu dasar untuk bait suci, saudara. Ketika mereka sedang meletakkan batu itu, ketika mereka sudah mulai pembangunan dijalankan, orang-orang pada nggak suka, terutama orang-orang Samaria. Saudara, mereka mengintimidasi para pembangun ini. Mereka terus menggerogoti, mereka provokasi terus, dan terus diganggu terus pembangunan rumah ini. Sampai akhirnya bangsa ini sudah mulai lelah, nggak punya semangat lagi membangun rumah Tuhan. Mereka sudah acuh tak acuh dengan keadaan rumah Tuhan. Nah, akibatnya semangat orang-orang Yahudi pelan-pelan menjadi kendor dan akhirnya mereka sibuk dengan urusan rumah mereka sendiri-sendiri. Inilah yang terjadi, saudara. Sehingga Hagai bernubuat untuk bangsa ini. Nah, Hagai memperingatkan mereka agar Allah dan pekerjaannya harus diprioritaskan. Hari ini firman Tuhan katakan, supaya kita memasuki tahun yang baru nanti lebih
mau belajar memprioritaskan Allah dan proyeknya yang akan menjadi perhatian kita di tahun yang baru nanti. Ya, menjadikan kerajaan Allah dan kebenarannya sebagai prioritas utama dalam hidup kita, itu telah menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Mari miliki prioritas itu. Ya, sebentar lagi kita akan meninggalkan semuanya ini. Tapi jangan sia-siakan hidup saudara. Selama saudara diberi kesempatan untuk bersama-sama dengan Tuhan membangun rumahnya. Wow. Nah, saudara, rumah Tuhanlah yang akan membawa kerajaan surga ke bumi ini. Melalui tubuhnya Tuhan, maka cara hidup budaya kerajaan surga akan dibawa ke bumi ini. Itulah sebabnya rumah Tuhan harus dibangun, saudara. Kerajaan Allah harus ada di dalam rumah Tuhan. Rajanya kerajaan Allah ada di dalam rumah Tuhan. Dan untuk membangun rumah Tuhan harus dimulai dari setiap saudara. Dimulai dari saya. Itulah sebabnya, saudara. Tahun 22 kita akan memperhatikan keadaan kita. Dan kita mulai berbalik kepada Tuhan. Mari kita tinggalkan jalan-jalan kita yang sesat. Jalan-jalan kita yang hanya berpusat kepada kepentingan pribadi. Jalan-jalan kita yang hanya memikirkan hal-hal yang lahiriah, yang fana, yang sifatnya hanya sementara ini. Semuanya ini akan lenyap. Sebab yang tinggal adalah rumah Tuhan. Itulah sebabnya kita harus memiliki prioritas. Bersama dengan Tuhan, mari kita bangun rumahnya. Menjadi pusat solusi bagi suku dan bangsa, dan menjadi mercusuar bagi tubuh Kristus. Dan kalau saudara memiliki prioritas ini, percayalah, kekuatan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, apapun yang saudara perlukan akan menyertai saudara. Haleluya. Tuhan memberkati. Nah, saudara sudah mendengarkan pesan Tuhan di akhir tahun ini. Mari saudara, kita bersama-sama mengevaluasi diri. Dan kita dengan hati yang baru, kita akan memasuki tahun yang baru. Nah, itulah sebabnya kalau ada di antara saudara yang memerlukan pertolongan, ingin dilayani, ingin didoakan, saudara ingin counseling dan lain sebagainya, hubungi nomor telepon di bawah ini. Dan dengan komunitas saudara, sharekan, diskusikan apa yang saudara dapat hari ini. Untuk bekal kita memasuki tahun yang baru nanti. Haleluya. Mari saudara, kita akan akhiri. Angkat kedua tangan saudara ke atas. Terimalah kekuatan dari Tuhan, kasih karunia-Nya, dan bahkan pengutusannya untuk setiap saudara, murid-muridnya. Pergi menjadikan bangsa murid Tuhan. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang Tuhan telah perintahkan kepadamu. Itulah sebabnya, biarkan damai sejahtera Allah dari Bapa menyertai saudara. Bahkan kasih sayang dari Tuhan Yesus yang selalu ada di dalam kehidupanmu. Dan penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai engkau di dalam engkau menjalankan perintah-perintah Tuhan di dalam nama Yesus. Terimalah kekuatan ini. Amin.